Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua? Sudah makan belum antum? Jam berapa makannya? Habis Isya makan ya. Tapi insya Allah antum kita buat deal-dealan dulu nih. Ya, kita membahas tentang saudara kita di Gaza. Mungkin kita undur sedikit makannya, nggak apa-apa ya. Baik. Alhamdulillah saya ditakdirkan untuk bisa mengisi di sini. Alhamdulillah. Dari Sumatera Selatan, Kota Martapura, Oku Timur. Alhamdulillah. Dan insyaallah kita pada hari ini membahas tentang sekilas sejarah Palestina dan cara menyikapi kasus Gaza. Karena ini bermulai tanggal 7 Oktober kemarin. Ini benar-benar terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Bahkan Intel Zionis Israel itu tidak membaca akan diserang tanggal 7 Oktober. Tetapi kita rasakan dampak yang luar biasa sampai sekarang. Sampai sekarang itu dampaknya luar biasa sekali. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuka mata kita insyaallah pada pertemuan kali ini tentang kasus Gaza. Kemudian kita akan mengenal musuh abadi kaum muslimin. Musuh abadi yang sebenarnya kita akan lihat insyaallah bagaimana mereka itu. Baik. Di sini ya ikhwan kita bisa melihat Palestina di zaman dahulu itu sebagai peta yang digambarkan dengan nama Palestina. Dengan gambar di peta itu namanya apa? Palestina. Nah, ibu kotanya Kudus, Al-Qudus. Sekarang disebut dengan Yerusalem. Gaza itu ada di sebelah sini berbatasan dengan Mesir. Di bawah sini Mesir, ada Mesir, kemudian di sebelah timur ini Yordania, kemudian di sini Suriah, Lebanon, di atas sini di utaranya Lebanon, di sini Suriah. Nama-nama Palestina di zaman dahulu itu adalah nama-nama yang dikenal di dalam buku-buku ulama. Ya. Contohnya di sini ada Nablus, Ramallah, kemudian Jaffa, kemudian Ramlah, Kudus, Khalil, dan seterusnya itu nama-nama Arab. Baru sekarang ini diubah nama-nama ini oleh Zionis Israel. Dan dulu adalah negeri yang sangat menghasilkan, ya, hasil alamnya itu sangat banyak. Kemudian ayolah ikhwan yang sangat kita sayangkan, kita bisa melihat keadaan saudara kita sekarang. Bangunan-bangunan, sekolah-sekolahan, rumah sakit, masjid-masjid itu dihancurkan oleh Zionis Israel. Sampai ada rumah sakit kebanggaan kita, yaitu Rumah Sakit Indonesia, Indonesian Hospital, didirikan di Gaza dengan wakaf dari kaum muslimin. Itu sudah tidak bisa lagi berfungsi.
Pada tanggal 8 Oktober itu diserang, masih bisa berfungsi. Ya, kemudian diserang lagi, kemudian dihancurkan habis-habisan sehingga sekarang tidak ada lagi namanya Indonesian Hospital. Saudara-saudara sekalian, kita lihat sampai malam, siang malam mereka memerangi atau menghancurkan, sebenarnya bukan memerangi, menghancurkan Gaza. Ya. Dan kita lihat ini data di tanggal 19 November. Ada 13.000 orang yang gugur di dalam penyerangan ini. Pada hari ini sudah mencapai 17.500 orang meninggal. Dan antum tahu siapa yang meninggal? 70%-nya adalah anak-anak dan wanita. Padahal kita ketahui di dalam aturan perang orang Islam, anak-anak, wanita, orang-orang yang tua sepuh, para pendeta, pemuka agama tidak boleh dibunuh. Itu sudah aturan perang dalam Islam. Tetapi ini 70% adalah orang, wanita dan anak-anak. 70% dari 17.500 hari ini. Padahal kemarin saya itu 17.200. Hari ini dapat datanya 17.500. Bayangkan betapa cepatnya kaum muslimin di sana dibantai, dibunuh. Lebih dari 30.000. Ini data yang tanggal 19 November. Kemudian Nazih itu orang yang mengungsi. Jumlah penduduk Gaza itu 2,3 juta. 2,3 juta. Tetapi yang mengungsi itu 1,5 juta, 1,6 juta itu mengungsi ke wilayah dekat dengan Mesir, yaitu ke wilayah selatan. Dan di dalam pengungsian ada yang ngebom juga, dibom juga, subhanallah. Bayangkan, ini saudara-saudara kita. Di sini ada kantor, ada masjid, lebih dari 83 masjid itu dihancurkan di sana. Sekolahan yang menjadi tempat pengungsian itu dihancur leburkan. Jadi itulah perlakuan, ya, ini bisa kita lihat dampak yang luar biasa. Ayo ikhwan rahmani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus bahas sekilas tentang Palestina itu bagaimana. Baik. 3000 tahun sebelum Masehi, setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, umatnya menyebar ke berbagai macam wilayah. Nah, di sini ada yang namanya bangsa Kan'an. Apa namanya? Kan'an. Ya, bin Nuh pertama kali mendiami bumi Palestina. Dulu dikenal negeri ini dengan Ardu Kan'an. Jadi kalau misalkan antum dengar dalam sejarah Ardu Kan'an, maka itu adalah Palestina. Itu adalah apa? Palestina. Ardu Kan'an dengan ain, Kan'an. Baik. Ini 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, di sini yang menjadi kasus permasalahannya. Di tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, kita ketahui istri Nabi Ibrahim siapa? Hajar. Anaknya siapa? Ismail. Anak keturunannya disebut dengan Bani apa? Anak Ismail ya, Bani Ismail. Yang penisbatan orang Arab sekarang itu orang Arab, berarti Bani Ismail. Nah, istri Nabi Ibrahim lainnya yang bernama Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Dari Ishak ini ya menurunkan putra, ya, sedangkan kemudian menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub, keturunan Bani Yakub disebut dengan Bani Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain dari nama Nabi Yakub alaihissalam. Ini penting kita jelaskan. Bani Israel. Kemudian Nabi Yakub atau Nabi Israel memiliki 12 orang anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Benyamin Netanyahu mengaku dia adalah keturunan Nabi Yusuf. Tahu Benyamin Netanyahu? Presiden siapa? Zionis Israel. Ya.
itu mengaku turunan Nabi Yusuf. Yang kemudian menjadi bendahara negara Mesir, Nabi Yusuf, ketika musim paceklik, Nabi Yakub dan 10 putranya meninggalkan Palestina dan berhijrah ke Mesir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika di Palestina Nabi Yakub, putranya dan istrinya itu hanya keluarga mereka saja, beliau saja? Jawabannya tidak. Ada tidak tetangga yang lain? Jelas ada. Kenapa? Karena di sana adalah ardu Kan'an. Telah dihuni banyak orang, bukan hanya anak keturunan Bani Israel, bukan hanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di sini ayo ikhwan, pengakuan orang-orang Yahudi bahwasanya tanah Palestina itu 2000 tahun sebelum Masehi itu adalah tanah nenek moyang mereka, itu terbantahkan. Karena mereka berdalil, ini keluarlah dari negeri kami, ini adalah negeri kami, negeri orang-orang Bani Israel. Ya kan, ini nenek moyang kami tinggal di sini. Padahal apa? Sebelumnya ada yang menempatinya, bukan hanya Bani Israel. Baik. Jadi kita bisa membantah mereka 2000 tahun sebelum Masehi itu apa? Telah ada yang menempati selain Bani Israel. Kemudian ayyuhal ikhwan, Nabi SAW di tahun 621 Masehi, kurang lebih seperti itu, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang terletak di mana? Al-Qudus atau sekarang Yerusalem disebut dengan Yerusalem, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, ke langit. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini tentang Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya adalah kompleks, ya. Dia itu Masjid Al-Aqsa itu kompleks yang terdiri dari berbagai macam tempat ibadah di dalamnya. Ya. Kalau bangunan lamanya sudah hancur. Kayak nanti antum bisa pelajari tentang Masjid Al-Aqsa secara khusus. Kemudian masalah negeri Palestina ini ayyuhal ikhwan, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari bangsa Romawi tahun 16 Hijriah. Proses pengalihannya dimulai dari tahun 15 Hijriah. Kemudian penyerahan di sana mensyaratkan Umar bin Al-Khattab, Khalifah kaum muslimin, harus datang langsung ke negeri Palestina. Akhirnya beliau mau dan diserahkan dengan damai, bukan dengan perang, tapi diserahkan dengan damai dan kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Jadi sejak zaman Umar bin Al-Khattab, orang Yahudi itu silahkan dia beribadah di sana. Orang Nasrani silahkan beribadah di sana, tidak diganggu oleh kaum muslimin. Meskipun yang memimpin kekhalifahan adalah siapa? Kaum muslim, tidak diganggu, silahkan. Yang beragama Yahudi silahkan, yang beragama Nasrani silahkan beribadah di Palestina, tidak diganggu, dan negeri itu aman. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian memang ada penaklukan, kemudian direbut kembali Palestina. Dalam sejarahnya antum bisa baca di buku sejarah. Tapi kaitan kita sekarang tentang Israel sekarang, negara Zionis Israel yang ada sekarang ini. Nah, ini dimulai tahun 1897. Tahun 1897 Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis sedunia di Basel, Swiss, Yahudi. Ya, peserta Kongres 1 Zionis ini mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun dia adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bahwasanya agama Yahudi itu agama dakwah atau bukan? Agama Yahudi itu bukan agama dakwah. Dia itu meneruskan agamanya kepada keturunan Yahudi, kepada keturunan Bani Israel. Bukan seperti Islam, bukan seperti Kristen dan yang lainnya. Silakan ayo masuk ke dalam agama kita. Tidak. Agama Yahudi itu
adalah agama yang khusus sesuai garis keturunannya saja. Tidak boleh ada yang lain. Yang lain itu bahkan harus menjadi budak-budaknya orang Yahudi. Nah, ini, antum mau nggak jadi budaknya orang Yahudi? Kalau tidak mau, maka akan dibunuh. Jadi yang antum lihat sekarang ini, ayolah ikhwan, pembantaian habis-habisan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada penduduk Palestina, itu mereka nilai sebagai ibadah. Bayangkan, itu sebagai apa? Sebagai ibadah. Nauzubillah min dzalika. Nah, sekarang pertanyaan, ayolah ikhwan, wilayah manakah yang diincar? Wilayah mana yang diincar? Tidak lain kecuali apa? Bukan Gaza, Palestina secara umum. Palestina secara umum, bukan hanya Gaza. Gaza itu luasnya tidak terlalu luas, ya. Tidak, sangat kecil Gaza itu. Dari dulu ingin direbut seluruh Palestina, tapi belum berhasil. Dan dari dulu wilayah yang petak kecil itu, nanti saya lihat, nah di sini, ini Gaza itu seperti ini zaman dahulu, tapi sekarang lebih kecil lagi Gaza di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, bentar. Nah di sini Gaza itu, Gaza kecil, berdampingan dengan Mesir, ya, berbatasan dengan Mesir. Ini Gaza kecil, luasnya hanya 365 km persegi. Luas Gaza itu. Dari dulu ingin direbut, tapi sampai sekarang belum berhasil juga. Bifadlillahi ta'ala. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mereka untuk memenuhi nafsu mereka itu, akhirnya mereka membujuk Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel, Zionis Israel, mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan tidak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhan. Ya, kenapa? Ini kan masuk dalam khilafah Turki Utsmani, masih masuk dalam wilayah Turki Utsmani. Nah, kemudian pecah perang di tahun 1916 ketika pecah perang dunia yang pertama, tentara sekutu Inggris menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. Nah, negara siapa yang paling berperan di sini? Negara Inggris. Kok negara Inggris memikirkan itu? Di sana ayolah ikhwan, yang namanya orang-orang Yahudi ini tidak hanya di Timur Tengah, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Jerman, ya, di Inggris, apalagi jumlah mereka itu sangat banyak. Oleh karena itu, menlu Inggris keturunan Yahudi yang bernama Arthur James Balfour dalam deklarasinya memberitahu pemimpin Zionis Inggris Lord Rothschild bahwasanya Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya tanah air Yahudi? Mereka meyakini bahwa 2000 tahun sebelum Masehi itu adalah tanah nenek moyang mereka. Ini makanya mereka tanah air mereka mengakui bahwa itu adalah apa? Tanah nenek moyang Bani Israel. Padahal sudah kita jelaskan tadi bukan demikian. Apa yang mereka lakukan? 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa cikal bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Coba kita lihat League of Nations, ya. Di sini Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum apa? Sebelum adanya PBB. Bahkan PBB itu juga, ya, bagian dari usaha mereka untuk mendirikan negara yang mereka namakan dengan negara Israel. Na'udzubillah. Kemudian pada tahun 1917 dalam Perang Dunia I ini kita sebutkan, mereka janjikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di sana. Tetapi apa yang terjadi? Pertentangan dari bangsa Palestina, bangsa Arab pertama kali muncul pada sebuah kongres di Yerusalem pada tahun 1919.
Kasusnya di 1917 ya. Kemudian 1919 di sini konflik. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa menetapkan kewajiban mandat Inggris di Palestina, termasuk menjamin pendirian rumah nasional Yahudi di sana yang nantinya menjadi Israel. Kemudian Inggris menumpas perlawanan bangsa Arab di Palestina pada tahun 1936 sampai 1939. Subhanallah. Berarti ada pertentangan dari kaum muslimin tidak setuju apabila Palestina dikuasai oleh Inggris ya, atau orang-orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kita lihat di sini ya ikhwan, pada tahun ini bendera apa nih? Nazi. Ya. Tapi antum jangan gambar bendera ini ya, gitu ya. Karena sebagian remaja kadang semangat gambar bendera sembarang ya. Baik. Nah, ini Jerman. Pada saat itu Jerman masih berjuang melawan krisis ekonomi yang sangat hebat. Dan Jerman pada saat itu dikuasai partai Nazi. Dan Hitler pemimpinnya lantas memandang bahwa mengusir bahkan membinasakan orang-orang Yahudi merupakan solusi efektif. Jadi di sini pada sekitar 1939 sampai 45 Nazi membantai habis-habisan orang Yahudi di negara itu. Ini disebut dengan Holocaust. Antum hafalkan ini. Kalau disebut Holocaust, inilah peristiwa penghabisan orang Yahudi di Eropa, menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Subhanallah. Kita katakan tindakan genosida yang dilakukan oleh Hitler itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia juga membunuh anak-anak, wanita, ya, tidak dibenarkan yang dilakukan oleh Hitler. Tetapi Hitler mengatakan, saya sisakan sedikit orang-orang Yahudi agar kalian tahu bagaimana nanti dia di kemudian hari. Dan sekarang terbukti ya bahayanya orang-orang Yahudi tersebut. Kita tidak setuju dengan tindakan Hitler, tetapi apa? Hitler tahu bahwa Yahudi ini adalah ancaman yang besar bagi seluruh dunia. Seperti saya katakan tadi, kalau antum tidak mau jadi budak, maka antum halal dibunuh. Antum, kita semua, bahkan yang bukan Yahudi, bukan hanya orang Islam, Nasrani, ya. Jadi saya bingung itu, orang-orang Nasrani, ada sebagian orang-orang Nasrani mengibarkan bendera Zionis Israel. Padahal apa? Lu kalau di sana dibunuh sama orang-orang Yahudi, gitu kan. Mereka itu tidak paham bagaimana orang-orang Yahudi, gitu. Baik. Kemudian 1939, ini Perang Dunia Kedua, rezim jadi dianggap sebagai musuh prioritas. Nazi Jerman, nah ini kumisnya Hitler, antum jangan kayak gini lah ya. Kita itu berjenggot ya. Memperluas wilayahnya ke sejumlah Eropa. Nazi mulanya menyerang Polandia. Di sana banyak orang Yahudi. Namun selang 2 tahun kemudian, Nazi Jerman berhasil menduduki sebagian besar wilayah Eropa. Dalam perang ini, Nazi menyasar berbagai pihak yang diduga sebagai musuh domestik dalam masyarakat Jerman. Orang-orang Yahudi diklasifikasikan sebagai musuh prioritas. Musuh apa? Prioritas. Ini menurut Hitler. Kemudian bangsa Yahudi mencari tempat pengungsian, dan yang menerima mereka adalah warga Palestina dan mengizinkan mereka untuk tinggal berdampingan dengan kaum muslimin. Dari dulu ayo ikhwan, orang-orang Palestina itu orang yang sangat baik, ramah, damai, menerima perbedaan. Ibaratnya seperti ini. Antum siapa nama antum? Adam. Azam. Azam misalkan punya rumah, kemudian ada tanah 1 hektar. Kata Azam. Sama istri pertama saja, ya. Terus sama keluarganya lah gitu kan, anak, istri gitu kan Azam ya. Datang orang Yahudi. Kata orang Yahudi, silahkan tinggal di pojok sebelah sana, silahkan tinggal. Azam sudah tinggal sama
keluarganya tinggal sama keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini, damai, tentram, berkelompok muslim, ada masjid dan sebagainya. Tetapi mereka ternyata apa yang mereka lakukan? Selalu mereka lakukan konspirasi besar. Apa itu konspirasi? Kalau bahasa kita makar. Berbuat makar, melakukan hal di balik layar. Mereka selalu mengganggu orang Islam. Mengganggu orang Islam. Jadi mereka sengaja membuat hal-hal yang menimbulkan azan dan tetangga-tetangganya ini marah. Melakukan hal-hal yang membuat orang-orang Islam, orang-orang Arab itu marah. Marah besar. Akhirnya ketika mengangkat pedang, mengangkat senjata, difoto. Wah, kaum muslimin menyerang orang Yahudi. Itu yang disebarkan di media, bahwasanya orang-orang Islam itu menzolimi orang-orang Yahudi di mana? Di Palestina. Itu yang dia sebarkan. Di wilayah ini, wilayah sana, dan itu di berbagai wilayah di Palestina disebarkan seperti itu. Kasusnya sama. Mereka ngotak-ngatik. Contohnya misalnya gini, antum sholat di masjid, dilempari batu di belakang. Kira-kira antum ribut nggak? Kira-kira ribut. Pas antum mau pukul tuh orang, antum difoto. Seolah-olah yang terlihat dizolimi adalah siapa? Antum, ya nggak? Ketika mau dikerasin karena mereka mengganggu kaum muslimin, akhirnya itu didokumentasikan, diberitakan di media massa, dan ketahuilah ya ikhwan, Yahudi ini ya menguasai media. Kecuali bifadlillahi ta'ala sekarang dengan adanya sosmed, ya, mereka kalah perang di dalam dunia sosial media, dalam berita mereka kalah perang, alhamdulillah. Ya. Jadi namanya sosmed ini tidak bisa dibendung. Yang negatif tidak bisa dibendung, yang positif juga tidak bisa dibendung bifadlillahi ta'ala. Jadi tidak termakan dengan propaganda media orang-orang Yahudi. Jadi seperti itu, selama mereka menguasai media, akhirnya apa? Digambarkan Palestina ini sebagai negeri yang penuh dengan konflik antara orang-orang pendatang Yahudi dengan orang Islam. Dibesar-besarkan ini masalah ini. Akhirnya apa? Melalui Liga Bangsa-Bangsa, melalui PBB, akhirnya mereka sepakat harus ada solusi agar mereka ini, orang-orang Arab yang mereka sebut orang Islam itu dengan bangsa Arab, dipisahkan dengan bangsa Bani Israel, orang-orang Israel. Harus dipisahkan. Harus ada solusi. Mereka yang pikir itu, ya kan, membuat konflik, mencari penyelesaian. Ibaratnya seperti ini. Antum sudah tenang tinggal di Palestina. Datang orang, nama antum siapa? Hah? Rahmat. Ya, misalkan bagus namanya lah, janganlah ya. Misalkan ada orang Yahudi datang, namanya apa gitu. Ya. Misalkan Benyamin. Misalkan. Akhirnya apa? Dia bilang, ini tempat nenek moyang saya, ya, tempat nenek moyang saya dulu 2000 tahun sebelum Masehi. Akhirnya bawa PBB untuk merebutnya. Mereka minta kalau gitu kita setengah-setengah aja lah. Kita setengah ini saya, setengah ini kamu. Jadi kita adil. Menurut mereka adil. Menurut antum kalau tanah antum yang 1 hektar diambil setengahnya, adil nggak itu? Antum yang ngasih tempat, antum yang kasih mereka tempat mengungsi, tanah antum diambil setengah. Rela. Itu namanya penjajahan. Jadi amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, ikhwan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, pri keadilan dan pri kemanusiaan. Itu sebenarnya mengarah negara kita bifadlillahi ta'ala selalu mengupayakan kemerdekaan Palestina. Itu antum harus paham bifadlillahi ta'ala.
Taib. Kemudian di tahun 1947. Nah, ini tiba. Tadi sudah kita dengar kabarnya di media ini konflik besar antara bangsa Arab dengan Bani Israel. Padahal siapa yang membuat? Siapa yang buat? Bani Israel. Taib. Kata PBB, nah PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi dua negara, Arab dan Israel. Palestina dibagi menjadi negara bangsa Yahudi dan negara bangsa Arab melalui resolusi PBB nomor 181 yang disetujui tahun 1947, sementara Yerusalem berada di bawah kendali internasional. Dalam pembagian tersebut, tepi barat termasuk Yerusalem Timur diserahkan kepada Yordania, sementara jalur Gaza kepada Mesir. Nah, ini antum lihat ini. Lihat ya. Ini antum hafalkan ini. Yang pertama Gaza. Gaza diserahkan ke siapa? Mesir. Gaza diserahkan ke Mesir. Nah, tepi barat, ini tepi barat itu yang berbatasan dengan Yordania. Yang berbatasan dengan Yordania namanya tepi barat. Yerusalem di sini dan ini Kudus di sini. Untuk kota Kudus. Kota Kudus itu ya, kota Kudus itu dikuasai internasional, PBB. Katanya. Tapi buktinya sekarang ayol ikhwan, kenyataannya apa yang terjadi Kudus itu justru tentara-tentara Zionis Israel yang menjaga di sana. Sambil menjaga, tahu nggak? Mereka itu pakai Pampers. Tahu nggak? Tahu nggak? Para tentara, salah satu senjata atau salah satu peralatan perangnya orang-orang Zionis Israel itu pakai Pampers. Kenapa? Karena mereka itu para pengecut. Kalau orang ketakutan, kira-kira apa yang terjadi? Kencing. Itu. Mereka tuh Pampers itu sudah wajib dibawa. Beda dengan pejuang-pejuang Islam. Justru mati itu menjadi apa? Impian. Orang Islam mati syahid itu adalah impian. Nah, ini pembagiannya ya ikhwan. Jadi ini pembagian paksa, ya. Pembagian apa? Pembagian paksa 1947. Apakah ada perlawanan? Jelas. Setelah ada pembagian itu ada perlawanan. Akhirnya terjadi gencatan senjata tahun 1949. Gencatan senjatanya itu membagi seperti ini. Ya. Wilayah Yordania ini, kemudian Gaza masuk wilayah Mesir. Nah, ini gencatan senjata. Subhanallah. Ini yang kata mereka setengah-setengah. Benar nggak? Setengah-setengah tidak? Enggak. 60% Palestina justru diambil oleh Zionis Israel. Nah, ini bendera apa nih? Bendera Zionis Israel. Ya. Di sini ini bintang apa namanya? Hah? Bintang apa namanya? David. Ya. Bintang David. David itu bahasa Ibrani, kalau bahasa kita Daud. Ya, David itu Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nah, digambarkan oleh mereka bahwasanya Nabi Daud itu Nabi David, ya, David Star, bintang Nabi Daud, bintang David ini dengan segi 6. Dan alhamdulillah orang Islam tidak memakai simbol ini. Antum tahu kenapa mereka tulis ada 2 garis ini, garis atas sama garis bawah? Apa maksudnya? Ini simbolnya itu simpel, ya. Yang bintang Daud ini namanya Bani Israel di wilayah Palestina, dibatasi dengan 2 sungai. Yang pertama di atas itu bagian utara namanya Sungai Efrat yang terletak membelah Irak dan juga Suriah, melewati Irak dan Suriah dan Irak. Yang di bawah ini Sungai Nil di Mesir. Jadi ini target impian mereka. Bani Israel harus menguasai dari batas itu sampai batas ini. Dari Sungai Efrat ke Sungai Nil itu wilayah yang harus kita kuasai. Harus mereka kuasai, bukan kita.
Nauzubillah. Mereka kuasai, itu impian. Sampai sekarang Gaza berarti masuk target apa tidak? Masuk, ya. Apalagi kalau kita lihat tujuan dia ingin melakukan Gaza, ingin sebenarnya membumi hanguskan Gaza, dikuasai, dibangun bangunan apartemen kantoran besar, dibangun pelabuhan besar, pelabuhan internasional yang menguntungkan untuk Zionis Israel. Apakah tawaran itu diterima oleh orang-orang Gaza? Tidak. Selamanya mereka tidak akan mau menerima tawaran untuk dibangun pelabuhan tersebut. Akhirnya apa? Berdirinya 14 Mei tahun 48. Ini memicu perang selama 8 bulan dengan negara-negara Arab. Subhanallah. Akibatnya apa? Lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan oleh pasukan Zionis Israel, dan sekitar 760.000 pengungsi Palestina melarikan diri ke tepi barat Gaza dan negara-negara Arab bertetangga. Jadi kita dengar kalau di Yordania, begitu pula Mesir, ada para masyayikh mengatakan, kami tahu tempat-tempat pengungsian orang-orang Palestina itu di Yordan, di Mesir itu kami tahu tempatnya. Memang ada orang-orang yang tinggal di sana jadi tempat pengungsian. Qadarullah wa masyafa'al. Baru tahun 1964 berdiri namanya PLO. Hafalkan juga nih, Palestine Liberation Organization. Organisasi pembebasan Palestina. Ya, organisasi pembebasan apa? Palestina. Di sini ya ikhwan, 1967 sampai 73 pendudukan dan perang. Dalam perang 6 hari tahun 67 Israel mengalahkan Mesir, Yordania, Suriah. Loh, kok bisa dikalahkan padahal Israel negara baru? Antum jangan lihat itu. Di balik Zionis Israel ini ada negara-negara besar. Ada Amerika, ya kan? Inggris, Jerman setelah peristiwa Holocaust mereka beralih mendukung Yahudi. Setelah peristiwa Hitler, ya mereka membungkam media, kemudian membuat media bahwa Hitler itu benar-benar sejarah kelam bangsa Jerman, sehingga berbalik mendukung orang-orang Yahudi. Sehingga Jerman sekarang banyak penghuni Yahudi. Di sini ya ikhwan, Israel juga menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan itu di sini, di atas sini ya, dekat Suriah. Ya. Taib. Kemudian ayo ikhwan, pemukiman Yahudi di daerah-daerah Israel dimulai tak lama setelahnya dan terus berlangsung hingga kini tepi barat Yerusalem Timur. Padahal Yerusalem Timur yang berbatasan langsung dengan Yordania itu kan sudah disepakati, itu adalah otoritas untuk bangsa Palestina. Tapi sekarang subhanallah, saya lihat 3 hari lalu itu diratakan tanah, akan didatangkan sekitar 7.000 berapa penghuni, 7.000 kepala keluarga didatangkan untuk menghuni Yerusalem Timur. Padahal kan sudah ada pembagian, Yerusalem Barat itu Zionis, Yerusalem Timur itu dihuni siapa? Palestina. Tetapi sekarang mereka menggusur, menyiapkan lahan untuk 7.000 unit rumah untuk tinggal di sana. Bayangkan. Negara Arab menyerang Israel pada 6 Oktober 73. Pada hari besar umat Yahudi Yom Kippur, Israel menghalau serangan tersebut. Coba kita lihat ayo ikhwan, ini pembagian ya wilayah. Antum lihat, luas Palestina itu 27.000 kilometer persegi. Ini sebelum 1948. Ketika 1948 sampai 1967, 70% dari tanah Palestina dirampas. Bahkan ayyuhal ikhwan, orang-orang Arab yang tidak mau tunduk dengan Israel,
yang tidak mau tunduk dengan Israel, maka harus mengungsi, dipaksa mengungsi dengan persenjataan. Ya takut ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Tentu memilih lebih baik keluarga saya selamat. Padahal rumah-rumah mereka ini di sini. Rumah-rumah mereka itu ada di sini. Nah, kita lihat. Surat resmi punya surat. Dan yang subhanallah kejamnya mereka. Mereka itu menyebarkan di media barat bahwasanya dulu ini ya yang namanya Palestina ini bumi kosong, tidak ada penghuni, kemudian yang memakmurkannya adalah Zionis Israel. Subhanallah. Mereka membuat kedustaan-kedustaan seperti itu. Ini sekarang berkurang berarti tinggal 30%. Dikurangi lagi, diambil lagi 60% wilayahnya. Sehingga menjadi wilayah-wilayah seperti ini. Antum lihat. Ya. Ini yang hijau-hijau ini wilayah Palestina di tahun 2020. Dan tahu tidak, meskipun sudah dibagi seperti ini, yang berjaga-jaga itu bukan tentara Palestina. Apalagi di Gaza. Di Gaza itu sampai sekarang dari dulu ada namanya drone-drone. Ya. Drone-drone itu mengawasi pergerakan siapa? Pergerakan orang-orang Gaza. Ya. Maka di sini pembagian ini sebenarnya adalah omong kosong. Ya, hanya omong kosong saja. Baik, lanjut. Di sini ada perlawanan tentunya. Nah, ada perjanjian Oslo ini antum juga penting ini. Perjanjian Oslo itu ada dua. Oslo 1 1993, Oslo 2 1995. Di sini ini yang menyebabkan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Ya, kita baca Intifadah atau pemberontakan pertama alias perlawanan bangsa Palestina melawan pemerintah Israel berkecamuk dari tahun 87 sampai 93. Pada tahun 93 Israel dan PLO, ya, Palestine Liberation Organization, organisasi pembebasan apa? Palestina, menandatangani sebuah deklarasi prinsip-prinsip otonomi Palestina setelah melakukan negosiasi rahasia selama 6 bulan di Oslo. Nah, kemudian pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat kembali ke wilayah Palestina tahun 94 setelah 27 tahun di tempat pengasingan. Pemerintah dibentuk untuk pertama kalinya di jalur Gaza dan kota Jericho di tepi barat. Tepi barat tadi kan tahu ya, di sebelah barat Yordan. Nih ya, kalau Gaza kan di utara dari Mesir. Tapi ini hanya sekedar saja. Yang namanya otoritas penuh untuk Palestina itu belum ada. Subhanallah. Tetapi ayo ikhwan, di sini ada masalah di sini ya. Di sini perjanjian Oslo 1 dan Oslo 2 95 yang mengakui wilayah dari Israel atas perjanjian damai daripada ya ada sebagian para pemimpin menganggap daripada terjadi perang terus, maka kita berdamai untuk menetapkan batas wilayah. Sudah azan ini belum? Belum ya. Batas wilayah. Demi apa? Agar orang-orang Palestina ini tidak dibunuh oleh orang-orang Israel. Akhirnya tetapi apa? Kasusnya sekarang ada yang tidak setuju gerakan-gerakan atau pergerakan-pergerakan seperti Hamas dan yang lainnya. Itu tidak setuju dengan perjanjian Oslo tersebut. Kenapa? Karena di dalam perjanjian itu mengakui Israel sebagai sebuah negara. Ini yang menjadi kehebohan di rakyat Palestina, ya. Ini yang menjadi kehebohan sehingga berdampak pada selanjutnya. Coba lihat. Di tahun 2002 banyak bunuh diri ya. Kemudian di sini, perangnya itu terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Ya, Fatah ini
bagian dari PLO yang sekarang jadi presiden Palestina yaitu Abbas, itu Fatah. Jadi ini militer, ya, militer dari PLO namanya Fatah. Dan di sini Hamas ini mandiri, tidak mewakili pemerintahan Palestina. Ya, mandiri, dia sendiri tidak mewakili pemerintahan Palestina. Tetapi setelah 2007 itu terjadi kesepakatan damai antara Hamas dengan Fatah bahwasanya untuk Gaza itu diserahkan kepada Hamas. Kemudian sampai sekarang begitu pula Fatah itu diserahkan tepi barat diserahkan ke PLO tepi barat. Jadi yang kita dapatkan kabarnya bahwasanya kalau misalkan ada menteri di mana di tepi barat, ya kan? Nanti ada perwakilan menterinya di mana? Di Gaza, dan itu dipegang Hamas. Allah alam bisa. Untuk sekarang kita tidak perlu membahas masalah Hamas, ya, karena sangat panjang dan penuh keabu-abuan sebenarnya Hamas ini dan penuh dengan misteri. Kemudian pada tahun 2014 Israel meluncurkan operasi barunya melawan Gaza untuk menghentikan tembakan rudal dari wilayah tersebut. Lebih dari 1.400 warga sipil Palestina tewas. Sementara di pihak Israel 6 warga sipil tewas menurut data PBB. Antum tahu Gaza itu luasnya berapa? Hanya 365 km di sini. Kecil, tapi dari dulu puluhan tahun bifadlillahi ta'ala, ya, Gaza itu belum pernah ditaklukkan. Laki-lakinya dibunuhi, tetapi lahir anak-anak baru, anak-anak, ya. Jadi kalau dikabarkan seperti ini, ada yang menyebutkan, wartawan menyebutkan, ya, di Gaza itu seperti melahirkan anak kelinci. Sekali lahir kembar 3, kembar 4, kembar 5, gitu. Masya Allah. Jadi itu Allah punya hikmah. Meninggal satu, misalkan suaminya meninggal, tapi melahirkan anak kembar, melahirkan ini, sehingga tidak pernah habis. Penduduk Gaza itu tidak pernah habis, ya. Kepadatan penduduk rata-rata adalah 6.300 orang per kilometer, per kilometer persegi, padat, ya. Nah di sini bahkan di sebagian daerah itu mencapai 9.000 orang per kilometer persegi, sangat padat. Dan bayangkan ayolah ikhwan, yang namanya Gaza, pasokan air itu disuplai dari mana? Dari Zionis Israel. Listrik juga demikian, itu disuplai dari Israel. Berarti apa? Ya, kemudian semuanya itu dipagar. Seluruh wilayah darat itu dipagar oleh Zionis Israel. Di laut juga diberikan berapa kilo untuk nelayan cari ikan. Tapi terus di garis kapal ada penjaga-penjaga kapal di garis ini. Di sini ada dijaga oleh Zionis Israel. Di sini pagar tinggi, tidak bisa masuk ke wilayah Zionis Israel. Subhanallah. Makanya kita katakan lebih tepatnya Gaza ini, ayolah ikhwan, adalah penjara terbesar di dunia dengan luas 365 km persegi. Ya. Penjara terbesar di dunia adalah di Gaza. Bayangkan, saya juga baru tahu suplai air ke Gaza itu hanya mencukupi 3% dari kebutuhan air normal. Antum biasanya mandi kan? Minum, mandi dan sebagainya. Coba bayangkan, kebutuhan air antum, misalkan sehari itu memakai 10 ember. 10 ember, misalkan semua kebutuhan antum sehari semalam itu 10 ember. Itu hanya 1 ember, ya, dibagi lagi. 1 ember dibagi 3. Itu pakailah sehari semalam. Kira-kira bagaimana? Dan sekarang ketika 8 Oktober itu langsung diputus, air, listrik dipadamkan semuanya, ya, pemadaman massal semuanya.
air sangat sedikit, subhanallah. Tapi alhamdulillah mereka masih hidup. Kemarin turun hujan ya, sebulan lalu turun hujan lebat di Gaza. Kata Benyamin Netanyahu, kami tidak ridho air hujan kami untuk orang Gaza. Kalau wong Palembang bilang apa? Kalau orang Palembang wong gilo ya. Kalau orang yang ngasih hujan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akui itu punyanya siapa? Ini kita terus saja ya, insyaallah. Alhamdulillah saja. Bismillah. Kan sudah sepakat tadi ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Bismillah. Nah, coba kita lihat. Ini hunian Jewish. Jewish itu bahasa Inggris ya. Jewish itu apa? Orang-orang ya Yahudi, Palestine land. Nah, di sini yang hijau ini pemukiman kaum muslimin. Sementara yang putih-putih ini orang-orang Yahudi sebelum ini peta tahun 1946. Kemudian tahun 47 nih, berdasarkan PBB itu. Pembagian PBB dibagi seperti ini. Pada tahun 67 dibagi seperti ini. Tahun 67, bayangkan. Ya. Dan OKI, organisasi pemimpin negara Islam, menuntut ya untuk gencatan senjata dan perdamaian. Maka hasil kemarin termasuk Pak Jokowi datang, ya termasuk Raja Arab Saudi menuntut tuntutannya setidaknya mengembalikan ke tahun 1967 ya. Ini yang dituntut oleh OKI ya, organisasi pemimpin negara-negara Islam. Itu tidak menuntut ini, enggak. Jadi daripada binasa ya kaum muslimin, menuntut yang 67 saja. Menuntut agar dikembalikan wilayah yang 1967 dengan Palestina diberi merdeka sepenuhnya. Merdeka sepenuhnya, tidak tidak diurus oleh Israel. Tidak diurus oleh Israel. Tahun 2000, nah ini kenyataannya. Tahun 2000 itu, ini yang otoritas Palestina ini hanya cek seperti itu. Ya. Subhanallah. Dan antum juga harus ingat. Kita merdeka tahun berapa? 1945. 17 Agustus tahun 1945. Pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia itu tahun 1944. Sebelum proklamasi, warga muslim Palestina sudah mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, menjadi yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita. Bayangkan, kita ini punya jasa besar kepada Palestina. Ya. Kita punya hutang budi. Kita punya hutang budi kepada orang-orang Palestina. Mengutip dari buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zain Hasan, negara Palestina mengakui kedaulatan Indonesia pada 1944. Saat itu Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudara kaya Palestina bernama Muhammad Ali Thahir menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab pada tanggal 6 September 1944. Bahkan dukungannya itu bukan hanya diplomasi. Kalau diplomasi dibujuk negara Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi dan Afghanistan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian tidak hanya itu, materi juga. Muhammad Ali Thahir dengan tulus menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia kepada Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia yang bernama M. Zain Hasan. Ia berkata, terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia tanpa mengharap imbalan atau tanda bukti penerimaan. Coba bayangkan, sebelum merdeka kita telah dibantu. Dan bifadlillahi ta'ala ayyuhal ikhwan, negara kita
Kemarin setelah pertemuan Oki, Pak Jokowi bertemu dengan Joe Biden, Presiden Amerika, minta untuk gencatan senjata, ya, minta untuk gencatan senjata. Tapi sampai sekarang belum mau. Kan ada PBB. Semuanya mayoritas menyetujui gencatan senjata. Sebenarnya gencatan senjata itu bukan antara Palestina dan Israel, bukan. Antum jangan salah paham ini. Ini gencatan antara Hamas dengan Zionis Israel. Adapun Palestina tidak mengadakan perlawanan. Jadi kalau dikatakan perang antara Palestina dengan Israel, antum salah. Itu bukan perang antara Israel dengan Palestina, tetapi perang antara Zionis Israel dengan Hamas. Hamas itu tidak mewakili Palestina. Hamas itu tidak mewakili Palestina. Ya. Jadi seperti itu. Minta agar gencatan senjata. PBB mayoritas sudah menyetujui gencatan senjata, tapi ada satu negara yang punya hak veto. Apa itu hak veto? Hak untuk membatalkan keputusan yang sudah diputuskan di PBB. Antum tahu negara siapa itu? Amerika Serikat. Ya. Amerika Serikat menggunakan hak vetonya, batal. Sudah sepakat gencatan, dihentikan ini, sampai sekarang Amerika Serikat tidak mau menghentikan itu. Ya. Tapi sekarang pemerintah Amerika Serikat sekarang menghadapi sosial media pemberitaan yang tidak bisa mereka counter. Masyarakat Amerika sendiri banyak yang tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh negara Amerika itu sendiri. Allah alam bisawab. Kita azan dulu, kemudian saya lanjut bagaimana kita menyikapi konflik Gaza. Insyaallah ini tidak terlalu banyak, ada berapa 12 poin insyaallah bagaimana kita menyikapi kasus ini insyaallah ya. Silakan kita azan dulu. Barakallahu fikum.